Marcel Chandrawinata ternyata selain mengumpulkan wanita, mengumpulkan bisnis sekarang ya. Luar biasa. Mengumpulkan apa? Apa? Mengumpulkan apa? Apa tadi? Hah? Saya nggak dengar. Ini tricky question itu. Jangan Ya, terjebak. saya kenal dia udah cukup lama dan walaupun... Oh, Anda kan pengasuhnya waktu itu. Masuk sana gua tua banget. Dia kakak kelas gua sekolah dulu waktu. Ya gitulah. Cuma gua lahirnya kecepatan aja. Kalau dipikir-pikir sebenarnya waktu itu kan pernah dia ada satu tour 15 kota belum dibayar. Iya. Tapi dia nggak ngedrop. Tapi bisnisnya tetap lancar. Tapi bisnisnya diganti sama yang di atas tuh bisnisnya jauh lebih banyak. Jadi ya. yang 15 kota nggak dibayar itu diganti sama bisnis. Luar biasa iya, kan, iya. tepuk tangan. Jadi 15 kota itu nggak dibayar. Oh, nggak dibayar. Nangis-nangis dulu. Nangis-nangis, pinjam duit bank, akhirnya bisnis lancar lagi. bisnis. Iya. Berarti kalau mau bisnis sukses, ya lu minta ditipu aja dulu. Oke, sekarang berbicara mengenai bisnis-bisnis Marcel ini ada banyak nih. Kita akan mulai dari papan info kita ya. Soalnya saking banyaknya. Oke, yang pertama, bisnis baru Marcel Chandrawinata ubah kontainer jadi toko. Jadi toko apa nih? Nah, gitu. Marcel. Nggak tahu nih bagaimana ceritanya. Jadi iya. kalau ada pembeli masuk, misalnya pembelinya masuknya di Mampang, brak, keluar udah sampai Bekasi. Gitu. Dia beli barang gitu, udah di Bekasi, kan kontainer jalan terus Pak. Gitu. Ini Bagus apa nih? nih, Bisa bagus. ngomong? Jadi sebenarnya kita cuma pengen bikin restoran, tapi kita punya ide-ide banyak. Kita berdelapan ini anak muda semua. Gimana kalau kita bikin satu urban lifestyle yang belum ada di tengah-tengah kota. SCBD kan kota di tengah kota kan. Akhirnya dibuatlah konsepnya kontainer. Jadi perlu kita belilah kontainer, kita ubahlah satu konsep ini. Dimana orang nggak perlu datang ke mall, cukup datang ke sini, ada restorannya, ada butiknya, dan lantai 2-nya kita ada lounge-nya. Dimana ada live music ya kalau orang-orang yang udah tua, jadi bisa... Lu tua sih. Ada kan di belakang ya? Iya, udah pergi tadi. Bisa menikmati musik-musik klasikal yang dari zaman 50-an. Iya, 50-an kali gua. Itu ada semua ya? Bahkan Ada ada semua. katanya ada tempat yang namanya silent disco. Iya, itu silent Jadi disco orang itu disco gimana? tuh gak ada musik yang tapi pakai headphone masing-masing. Oh, nggak berisik, Nggak berisik nggak jadi ganggu ya? orang kali ya. Gak ganggu orang. Jadi untuk pertama kalinya setelah 4 bulan ini kita coba keluarin satu konsep baru di Foundry. Kita pakai headset di mana semua orang yang datang dari jam 10 sampai jam 3 dikasih headset. Ada 2 channel bisa dengerin lagu-lagu disco pantura, apa dangdut. Tolongan. Bisa. Enggak. Gue kaget di situ aja. Udah mau mudik nih, pas banget musiknya sama supir-supir Indramayu kan Tapi gitu. cuma berapa jam doang nggak seru? Iya, nggak 2 seru sampai terusnya. 3 jam. Oh, Kita mau gitu. tes dulu lah. Oke, jajal bisnis restoran, Marcel mundur dari dunia acting. Bener nggak nih? Jadi sebenarnya pada saat dapat kerjasama untuk restoran ini sama Foundry di SCBD itu sampai 5 bulan nggak mau ambil apa-apa dulu karena mesti fokus dulu di sini. Paling cuma ngambil kegiatan yang 1 jam, 2 jam, tapi diimbangin juga sama olahraga. Paling sibuknya di situ aja. Tapi begitu udah kayak orang kantoran sih, jam 9 sampai jam 5, itu cari-cari keluar, cari-cari siapa yang mau kerjasama, siapa yang mau masuk. Oh gitu, jadi perluas jaringan, jadi maksudnya intens waktunya lagi ke bisnis dulu ya. Memang bener bisnis itu bukan dunia acting. Kalau mencampur adukan antara bisnis dan acting, itu ya bikin sanggar. Bisnis Bikin sanggar. sanggar, anak-anak kecil suruh acting ya. Berikutnya, Marcel bakal kembangkan bisnis bengkel. Iya. Ada lagi. Itu kontainer ada bengkel juga kali di dalamnya. Enggak. Ya makanya, ini mungkin kalau misalnya ada restoran juga, bengkel juga, mungkin nanti menu One makannya stop beda. shopping jadinya. Cakram goreng kering. Oseng-oseng busi. Gitu ya. Gue hobi mobil sama hobi motor. Kebetulan ada showroom mobil. Jadi dipikir udah sekalian aja bikin bengkelnya. Cuma waktu itu pikirannya bengkelnya itu untuk asuransi. Karena banyak kan mobil-mobil yang di sini kan kita kalau kita nyetirnya benar belum tentu orang lain nyetirnya benar. Tabrak lah itulah. Jadi pikir sekalian aja bikin bengkel mobil. Gue lihat bisnisnya banyak banget, pasti duitnya banyak banget. Oh, iya. Makanya dikit lagi kawin nih, nggak lama Ya lagi. moga-moga habis 15 kota nggak ditipu lagi sih gue. Iya. Iya, Marcel saking banyak bisnisnya dan dia juga pintar banget untuk membuka peluang bisnis. Kita sempat lempar kepada followers kita di @tunatShow_net untuk mengira-ngira
kira-kira apa sih bisnis yang cocok untuk seorang Marcel? Iya. Ada langsung Twitternya saja. beberapa, yaitu dengan hashtag bisnis Marcel. Yang pertama, dari Robot Idiot. Hah? @Derry_Deda. @Tunacio_net. Bisnis butik itu cocok banget biar sekalian promoin baju di lokasi syuting jadi makin laris bro gitu. Bisnis Marcel. Tapi ada butik. Butik sekarang lebih tepatnya masih website online sih. Heeh. Awalnya tadi bikin butik, cuma karena modalnya harus kuat, harus cari investor lagi, kayak nggak perlu. Lebih baik bikin website dulu. Kita tahu marketnya apa, yang mau dijualin itu apa. Kita tarik-tarikin dulu, banyak tuh butik-butik yang kecil tuh. Nggak tahu caranya gimana nih untuk di developnya. Kita masukin tuh orang-orang seperti itu. Masih muda-muda juga, banyak kan anak-anak Bandung yang bajunya sebenarnya bagus sekali, tapi belum tahu cara Lihat jualan di promonya Jakarta ya. gimana gitu. Nah kita provide tempat seperti itu sih. Berarti Derry telat. Telat, Bisnisnya udah sudah ada dijalanin sama online Marcel. Ya berikutnya next. Kayaknya idenya bagus nih. Dari Kazuya Hari Aditya, @Tunacio_net. Bisnis pulsa kan namanya udah cocok Marcel. Mar selular. Marcel. Boleh Ada di- kakak, pulsanya kakak. Iya, kita lewat. Marcel ada di ITC. Busa 100.000 nih, 25.000 nih. Ini barang baru nih, baru datang tadi nih. Ini cuma screennya doang yang gores, tapi isinya mah nggak apa-apa nih. Kita ketemu Marcel. Mungkin apalagi kalau dekat lebaran gini, bisnis Marcel itu bagus juga. Gue juga Hama aja lu, hama aja lu. Tapi di antara yang ada disebutkan tadi nggak ada yang masuk, kecuali satu yang kontainer aja. Sebenarnya pulsa juga bagus sih. Bagus Apapun yang kecil kalau kita niatin juga nanti hasilnya bakal besar kok. Tapi begini, kalau misalnya sekarang ini bisnis sudah berjalan lancar, tapi kan pasti ada kekangenan dengan syuting juga pasti ada. Gitu. Kenikmatannya enakan mana? Kalau untuk mungkin kalau di syuting-syuting karena udah hampir 7 tahun kali ya. Jadi udah tau lah kira-kira seperti apa sih suasana syuting. Mungkin sekarang berasanya lebih nyari karakter-karakter yang dulunya belum pernah dikerjain lah. Yang biasanya kan selalu ditawarin drama, pengen coba jadi karakter psycho gitu, lebih tertantangnya lebih ke situ. Kalau bisnis ini kan baru hampir belum setahun lah ini, baru nyoba-nyoba, bener-bener nyoba. Jadi kayak bayi baru mau jalan sih, pengennya jalan terus kan. Jadi melihat semuanya tuh seperti peluang. Ini bisa, itu bisa. Cuma ya itu jangan sampai ditipu. kan lu dia sendiri ngomong gitu. Daripada lu yang ngomong duluan, mending gua duluan yang ngomong. Tapi sejauh ini semua berjalan lancar, makanya kasih semangat semua buat Marcel. Iya. Renata, luar biasa. Ini kan seperti halnya Marcel ini kayak baru keluar kan, berarti di tahun ini kayak baru ibaratnya baru menemukan. Nih lo gua nih, bukan cuma pemain sinetron nih. Nih gua bisa ngelakuin ini dan itu. Ini sebenarnya sesuatu yang udah lama direncanakan atau emang kebetulan dapat partner yang pas? Kebetulan dapat partner yang pas karena kita berangkat itu tadinya 5 orang, semuanya masih muda, di bawah 30 tahun semuanya. Oh sama banget. Nggak, bapaknya ada satu yang mirip sama lu. Enggak, gua Bapaknya. ngomongin 10 tahun yang lalu gua. Jadi kita berangkatnya dari situ, kita punya satu passion yang sama, pengen belajar semuanya. Jadi masing-masing bagi-bagi ilmu lah. Jadi apa yang ilmu yang bisa kita ambil dari teman ini dikasih sama dia. Dan awalnya tuh nggak pernah pengen bikin restoran atau tempat-tempat seperti ini. Cuma karena itu dibilang ada peluang, kita punya idenya, kita punya orang yang mau untuk support ide-ide kita, kita kerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Oh ya, luar biasa. Berarti bagaimana kita mampu melihat satu peluang yang mungkin nggak semua orang bisa lihat ya. Ini peluang, ini harus dimanfaatkan sekarang nih. Mumpung lagi waktu itu mungkin lagi syuting lagi nggak terlalu padat kan, dimanfaatin untuk bikin bisnis. Betul. Kalau waktu zaman SMA lu termasuk orang yang bandel? Bandel. Orang gue SMA tuh setahun dari kelas 1 sampai kelas 3 gue bingung ngapain tiba-tiba lulus. Iya. Ini Iya, masuk kelas ke dalam 1 SMA. Nggak berasa gitu. Iya, itu udah lulus. masuk ke dalam Udah, grup Nek, kamu udah ini. lulus? Ah, kapan sekolahnya gue? Lulus langsung selesai. Ya kayak gininya. Ada yang perlu contoh, ada yang enggak ya temen-temen ya. Tapi waktu kuliah gue lancar. Nah itu. Boleh bandel tapi tahu Iya. batasnya Tahu lah. batasan. Nggak lulus SMA tapi kuliah. Benar. Oh bukan tahu lulus. Tapi biasanya anak-anak yang bandel, tapi tetap sekolah maksudnya, tetap sekolah, tapi maksudnya nggak apa namanya nggak masih kadang-kadang bandel-bandel dikit. Iya. Itu adalah orang-orang tipe orang-orang yang berani mengambil risiko. Salah satu jiwa pengusaha adalah berani mengambil risiko. Nah,
Jadi nilai positifnya bisa kita ambil. Apakah Anda termasuk yang suka mengambil risiko atau menuruti aturan atau yang benar-benar bandel banget? Kita akan bahas mengenai kehidupan SMA itu di segmen berikutnya. Di Tonight Show.